Oke teman-teman, nih perapiannya seperti ini. Kita rapikan aja serapi-rapinya untuk pemasangan kipasnya. Karena ini tempatnya terlalu, PCB-nya terlalu sempit, saya pasang di atas heatsink. Saya pasang langsung di atas heatsink. Untuk tutorialnya, simak videonya, jangan di skip teman-teman. Nih TV pun sudah menyala. Jangan lupa subscribe Bojong Service. Halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channelnya Bojong Elektro. Saya selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik, mau itu televisi, Movicom, dan elektronik lainnya. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, khususnya teman-teman para pemula baru bergabung di channel Bojong Elektro, silakan tekan tombol subscribe. Tekan tombol subscribe-nya. Ribetnya ngomong kayak gitu juga, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat tutorial tentang perbaikan elektronik. Oke, saya kedatangan TV merek Polytron Polytron Uslim. Ntar saya colokin dulu TV-nya agar kita mengetahui kerusakan di blok apa. Oke, lampu indikator pun menyala tuh warna biru. Kita start. Oke, nggak mau start. Oke, start. Bergaris vertikal lalu mati lagi, itu menandakan dia terprotek. Oke, untuk kasus seperti ini, untuk kasus TV Polytron seperti ini, penyakit bawaan TV Polytron dengan gejala garis vertikal seperti itu, kita berfokus terhadap blok rangkaian vertikal. Karena apa? TV Polytron ini memiliki rangkaian protek tunggal yang itu berada di blok vertikal. Kita bongkar aja langsung TV-nya. Teman, setelah kita bongkar covernya, ini nih keadaan mesin TV-nya, dan ditemukan satu tuh elko yang udah melendung, hamil di luar nikah, dan IC vertikalnya pun sampai pecah kayak gini tuh pecah. Ini udah otomatis rusak nih IC-nya. Dan kita cek tegangan simetrisnya. Ntar saya balikin dulu mesin TV-nya. Oke teman-teman, nih penampakan belakang mesinnya seperti ini. Dan ini kelihatan tadi IC-nya pun pecah, dan elko yang hamil tadi kita copot terlebih dahulu elko simetrisnya. Nih teman-teman, elko yang hamil. Kita cek menggunakan ESR. SR yang sangat mujarab.
ESR Bapak Servis. Yang minat untuk beli ESR ini silakan aja ke channel Bapak Servis. Dan ini 25 volt 470 mikro. Kita cek. Oke, seharusnya dia sampai di 0 dan ini sampai setengah saja, 10 lewat. Ini menandakan elko udah sangat buruk. Kita ganti. (25 volt 470 UF). Kita cek kembali. Kalau yang normalnya harus sampai di 0. Oke, ini elko sangat bagus karena apa? Baru. Kita ganti aja langsung. Oke, kita cek lagi elko yang simetris untuk minnya. Kita cek yang minnya apakah masih bagus. Oh, nggak kelihatan, bentar. Harus sampai di 0. Oke, yang minnya bagus. Sebelum mengganti AC vertikal yang tadi yang pecah, alangkah baiknya kita cek di elko pendukungnya seperti yang di 50 volt 1 UF. Cek elko-nya. Dan ini pun kurang nih. Kita cek elko-nya ada yang berapa UF. Oke, ini 50 volt 1 UF. Seharusnya 1 UF berada di, nggak kelihatan. 1 UF harusnya berada di 10,5. Kita cek. Oke. Ini kurang banget. Kita ganti aja 50 volt 1 UF. Oke, teman-teman, nih gantinya 50 volt 1 UF. Tuh, 50 volt 1 UF. Walaupun saya mengambil cabutan, tapi dengan kita cek dulu menggunakan ESR apakah masih bagus. Oke, jarum berada di angka 10, berarti bagus ini 1 UF. Langsung aja kita ganti. Kita cek lagi elko yang berhubungan dengan AC vertikal ini agar TV pun lebih awet. Baru dua yang kita ganti dan ini satu lagi kita cek. Oke, 50 volt terbaca di 10 UF. Tapi kurang sedikit, kita ganti aja. Ini 50 volt 10 UF berada di 2,7, harus berada 2,7. Oke, bagus. Bentar, kurang dikit. Tuh, berada di 2,7. Bagus nih. Kita langsung ganti lagi.
cek lagi elko di blok vertikal, kita nolkan lagi. Ini baru 3, kita ganti. Ini ada satu lagi nih. Oke, berjalan. Oke, kurang dari 10. Ini kelihatannya 1 UF. Langsung aja kita copot. Kita cek lagi di luar. Harusnya berada di 10 lewat dikit. 10.5, 1 UF. Tuh, kurang dari 10. Dan ini penggantinya nih. Normalnya 10 lewat dikit. Oke, di angka 10. Lumayan daripada yang tadi. Kita cek lagi setiap elko-elkonya. Kita cek lagi elko-elkonya. Ini bagus. Sebelum mengganti AC ini kita cek dulu tegangan simetrisnya. Takutnya tegangan over akan menyebabkan AC vertikal bisa pecah lagi. Ini biasa ground, kita pakai ground tabung yang ada kawatnya. Isi juga di ground antena. Dan kita colokin. Oke, maaf. TV Polytron harus memakai sensor. Kalau nggak pakai sensor, dia tidak mau menyala. Kita cek tegangan simetrisnya. Dengan min plusnya ini min, ini tegangan plus. Kita cek tegangan plusnya dulu. Dia normalnya 14 sampai paling tinggi 15. minnya 17. Ini pun tidak terlalu tinggi.
16, 17. Oke teman-teman, ini saya tadi IC lamanya memakai LA78141 nih, 78141, dan ini saya juga sama 7841 penggantinya. Ini ori. Usahakan untuk TV Polytron Slim seperti ini memakai IC vertikal yang ori. Karena apa? Kalau vertikal biasa takutnya tidak kuat lama. Ini pun cabutan. Tadi terukur sebelum ada IC ini min 17 dan plusnya 16,90 lebih. Itu tidak ada beban. Coba kita kasih beban IC ini. Apabila masih 17, kita turunkan menggunakan kabel, kita lilit ke perit playback, kita turunkan. Oke, kita pasang dulu. Oke teman-teman, setelah saya ganti IC vertikalnya dan elko-elkonya, kita cek lagi apakah udah start. Oke, TV pun start. Tuh, udah hidup. Nah, dari kaca udah kelihatan. Sekarang saya kasih berapa in, Ron? antena ya. Berapa in? Mana? Kalonnya? Oh, 15 sama 12. Ini orang gede sih. Tuh, gambar pun itu yang udah muncul gambar. Dan kita cek tegangan simetrisnya. Kita drop. Untuk plusnya 16,2. Ini sedikit over. Minnya pun 16,26 sama simetrisnya, cuma agak sedikit over. Untuk kendala seperti ini saya pun agak ragu untuk tegangan simetris 16 volt seperti ini. Sudah saya cabut dulu. Khawatir dapat 1 bulan nggak awet. TV pun balik lagi karena saya memakai garansi. Ini ada 2 opsi, bisa menurunkan tegangan melalui kita lilitkan ke body playback kabel sebanyak 5 lilit. Tapi saya memakai opsi satu lagi untuk memakai kipas DC ini agar heatsink dan AC-nya pun tetap dingin, sehingga keawetan pun terjamin. Bagaimana caranya mengambil tegangan 12 voltnya? Saya kasih tahu caranya. Saya rapikan dulu. Oke teman-teman, nih rangkaiannya cukup seperti ini aja. Menggunakan elko 16 volt 330 UF dan disearahkan oleh dioda agar tegangan berubah menjadi DC. Kita ambil tegangan dari playback ini agar tidak mengganggu dengan tegangan-tegangan. Jangan kita mengambil tegangan yang lain. Nih kaki elko positif elko kita sambung ke kaki dioda positifnya, dan kipas ini, kabel kipas yang merah dia setelah dioda. Jangan Anda pasang di sini, jangan teman-teman pasang di sini, pasti tidak mutar. Dan yang hitamnya ini negatif, kita pasang di kaki elko negatif. Apabila Anda sudah memasang seperti ini dan tidak mau berputar, cukup membalikan kabel ini aja, yang kabel ini ke sini, ini ke sini. Cukup seperti itu aja. Untuk lilitannya cukup 2 lilitan saja.
Oke, ini langsung kita jajal. Apakah berputar? Oke. Kipas pun berputar, teman-teman. Bentar. Saya ambil kertas, tuh berputar, nih, tuh kertas pun langsung hilang, tuh terbang, berputar kipas dan TV sudah normal tuh, film Ipin Upin. Untuk opsi seperti ini apabila simetrisnya melebihi dari 15 volt, karena pakai kipas ini agar TV menjadi lebih awet. Dan untuk mungkin teknisi lain atau apa, beda cara, beda pala, beda sifat, beda pendapat. Cara saya seperti ini, mau dipakai syukur, nggak mau ya udah. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.